kita akan membahas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, bagaimana pandangan Kristen? Alkitab sebenarnya tidak pernah menuliskan tentang pacaran. Alkitab menuliskan atau mengulas tentang indahnya persahabatan. Nah, dalam persahabatan kita bisa saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendukung. Nah, ini yang sebenarnya kalau anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang belum memikirkan belum memikirkan untuk menikah, mungkin lebih tepat dengan persahabatan ini, ya. Kemudian tidak jarang dalam persahabatan itu muncul rasa suka, ketertarikan, kecocokan, dan kebutuhan untuk saling mengasihi. Nah, ini yang kemudian ini saya nemu di di internet itu kata-kata yang ini. Kalau kata orang jodoh itu di tangan Tuhan. Nah, ya kalau kita setuju dengan itu, berarti kalau nggak dekat sama Tuhan, gimana cara ngambilnya gitu. Berarti kita harus dekat sama Tuhan ya, sebelum dapat jodoh, karena katanya jodoh itu di tangan Tuhan gitu. Kan nggak mungkin kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan terus kita nggak dekat dengan Tuhan gitu ya. Nah, kalau saya tambahin gini, kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, berarti dia bukan jodohmu gitu ya. Jadi kita maknai seperti itu. Nah, kemudian ini ya, kriteria untuk mencari calon pacar. Jadi dari sekian banyak sahabat. Kalau namanya sahabat itu boleh sekaligus mau 5, 8, 10 gitu ya, 15, 20 boleh gitu. Nah, dari sekian banyak sahabat itu mungkin bisa diseleksi ya, diseleksi mana yang akan dijadikan pacar. Kriterianya adalah dia seiman, bukan hanya seiman satu KTP-nya sama ya, sama-sama Kristen, tetapi sepadan dalam kehidupan rohani, dalam mungkin dalam pendidikan juga nggak terlalu jauh, dalam hal hobi juga nggak terlalu jauh gitu. Paling tidak bisa saling menerima gitu ya, sepadan dalam hal berpikir gitu. Nah, kemudian orang itu layak dijadikan pacar kalau dia sungguh-sungguh mendekatkan kita dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah membuat diri kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Kemudian mendekatkan kita dengan keluarga, mendekatkan kita dengan persekutuan orang percaya. Jadi kalau misalnya kita sudah mau milih si A untuk dijadikan pacar, tapi dia bilang, "Aduh, jangan bilang-bilang sama orang tuamu ya." Nah, itu sebenarnya, atau mungkin yuk kita perginya diam-diam, nggak usah pamit orang tua, biar orang tua nggak tahu gitu ya. Atau mungkin kita rahasiakan ini dengan keluarga, terus semakin banyak waktu bersama pacar, jadi jauh dengan keluarga, itu berarti lebih baik jangan dipacari. Kemudian harusnya pacar yang baik itu adalah yang mendekatkan kita dengan persekutuan orang percaya. Jadi kita semakin rajin untuk datang ke persekutuan doa, semakin rajin ke gereja dan sebagainya. Dan kemudian membantu kita memenuhi norma masyarakat. Misalnya norma masyarakat di setempat kita apa? Misalnya nggak ada tuh di norma masyarakat kita, kan belum bisa menerima misalnya orang ciuman di tempat terbuka gitu kan. Bahkan kalau berduaan di tempat sepi itu bisa digerebek dan sebagainya gitu. Berarti kalau pacar kita membawa kita untuk melanggar norma masyarakat, itu dia tidak pantas untuk dipacari. Nah, kemudian ini dalam konsep kekristenan ya, berpacaran itu adalah satu tahap yang sudah melampaui persahabatan antara seorang pria dan seorang wanita. Dan ini sebagai persiapan untuk memasuki tahap pernikahan. Nah, pacaran melibatkan pikiran, emosi, dan jiwa. Makanya kalau sampai mengalami kegagalan dalam berpacaran itu menimbulkan dampak psikologis yang serius ya. Tadi seperti Anya Geraldine yang sudah terbiasa berpacaran, dia merasa lost gitu, merasa kehilangan, merasa kosong gitu ya.
Ya, dia sudah kena dampak psikologis yang serius. Cuman dia nggak tahu akarnya apa. Jadi dia langsung diatasi dengan cari pacar baru. Nah, pernikahan kudus adalah satu-satunya tujuan akhir dari berpacaran. Jadi nggak ada ya berpacaran itu untuk petualangan, untuk coba-coba, untuk iseng, untuk sekedar status dan sebagainya. Kalau sudah memikirkan pacaran berarti itu tujuannya untuk pernikahan, ya. Nah, artinya jika belum memikirkan pernikahan tidak perlu berpacaran. Kalau saya dulu dari anak-anak saya kecil itu saya sudah kasih bekal yang seperti ini, ya. Dan ini paling tepat sebenarnya anak-anak harus sudah tahu itu sebelum puber gitu. Jadi kok bisa bergema ya? Oke, nah jadi kalau kalau memang belum memikirkan pernikahan ya bersahabat saja, tidak perlu berpacaran. Nah pacaran itu karena ini untuk pernikahan dan ini sudah diadakan riset ya sama saya dapat konfirmasi bahwa ini benar gitu ya secara ilmiah itu. Pacaran yang paling ideal itu adalah 2 tahun sebelum pernikahan. Artinya masa pacaran itu paling baik itu 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun itu kurang mengenal ya, masih kurang matang. Tetapi kalau lebih dari 2 tahun biasanya jadi bosan kalau tidak dibumbui dengan sentuhan-sentuhan yang bernuansa seks gitu. Dan ini sudah dibuktikan oleh panutan saya itu ada seorang Dr. Andik Wijaya, itu seorang yang cinta Tuhan, dia seksolog. Jadi dia lebih mendalami tentang dia ambil spesialisasinya adalah kandungan dan seksolog. Jadi seperti Boyke, seperti Dokter Boyke, tapi ini versi Kristen dan bukan hanya Kristen, dia Kristen Injili ya. Nah, dia bilang memang paling ideal itu H-2. Jadi dulu kalau anak saya waktu SMA, dia udah mulai naksir-naksir, terus dia bilang mau pacaran dengan temennya, terus saya cuma suka ledekin. Oh, jadi Dika, jadi ibu 2 tahun lagi mau mantu ya? Berarti nggak kuliah dong, asik nih, nggak usah nguliahin gitu. Saya ledekin seperti itu ya, karena memang dia sudah dibekali informasi bahwa pacaran yang ideal itu H-2 atau 2 tahun sebelum pernikahan. Nah, karena pacaran itu tujuannya untuk pernikahan kudus, maka jika sudah memutuskan berpacaran dengan seseorang, tidak lagi menjalin hubungan spesial dengan orang lain, ya. Kalau persahabatan masih boleh, ya, berganti-ganti boleh gitu, dan tidak ada berganti-ganti pacar. Ini juga sudah dilakukan riset sama Dr. Andik Wijaya. Orang yang berganti-ganti pacar itu cenderung nanti akan compare ketika misalnya sudah dalam pernikahan. Nah, yang dinikahin ini misalnya pacar yang ketiga gitu. Ketika ada kebosanan atau ketika ada konflik atau kemandekan gitu, stuck gitu, bisa jadi dia akan teringat dan membandingkan dengan mantan pacarnya. Oh, kok lebih sabar mantan pacarku ya, kok kayaknya lebih asik dengan mantan pacarku. Itu orang yang sudah yang sering gonta-ganti pacar itu punya kecenderungan seperti itu, membandingkan. Nah, ini ada web ya, motivasi Kristen, dia menurunkan artikel tentang gaya pacaran anak masa kini. Yang pertama itu lebih memilih menghabiskan waktu dengan pacar dibandingkan dengan keluarga. Berarti kalau yang kriteria yang tadi sebenarnya sudah nggak masuk ya. Sudah karena kan harusnya kalau pacar yang baik adalah semakin mendekatkan kita dengan keluarga. Yang kedua, memilih tempat yang sunyi dan gelap untuk berduaan. Maksudnya ini apa nih? Kan berarti dia sudah menjauhkan menjauhkan dari keluarga, menjauhkan juga dari norma masyarakat. Rela memberikan segalanya untuk pasangan ya. Nah, mungkin yang cowok memanipulasi untuk minta bukti. Apa sih kamu
Kalau memang kamu sayang sama aku, tunjukkan buktinya, yaitu dengan menyerahkan tubuhnya gitu kan. Nah, terus yang cewek karena takut daripada kalau nggak menyerahkan tubuhnya nanti ditinggalin gitu ya. Jadi dia rela memberikan segalanya untuk pasangan. Nah, ini jelas dalam kekristenan ini jelas tidak dibenarkan ya. Nah, sentuhan fisik dalam masa pacaran. Ini juga ini sentuhan fisik yang banyak dilakukan dalam masa pacaran ala dunia ya. Kissing itu ciuman bibir, yang dimaksud di sini ciuman bibir. Necking itu cium-cium leher. Terus petting itu sudah tindih-tindihan gitu ya. Intercourse itu sudah hubungan layaknya suami istri ya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, kenapa tidak dibenarkan? Karena tadi kalau dalam konsep Kristen kan pacaran itu persiapan pernikahan kudus. Nah, untuk mencapai pernikahan kudus ya pacarannya juga harus kudus gitu. Kan nggak mungkin pacaran mau mempersiapkan pernikahan kudus tapi waktu pacarannya nggak kudus gitu. Yang pacaran kudus pun belum tentu bisa menghasilkan pernikahan kudus, apalagi pacarannya tidak kudus ya. Nah, seksualitas itu merupakan keintiman yang diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang kudus yang boleh dinikmati oleh manusia secara bertanggung jawab di dalam pernikahan. Ini makanya kalau kita bedanya sex education yang dari maksudnya latar belakang Kristen dengan sex education yang umum itu bedanya bahwa kalau sex education di orang umum itu nggak dikaitkan dalam pernikahan ya, pokoknya seks secara sehat itu seperti apa gitu ya, harus melindungi diri dari perilaku pelecehan seksual dan sebagainya. Tetapi kalau kita dari gereja, dari sekolah Kristen, seharusnya kalau kita membicarakan tentang sex education harus sekecil apapun gitu, anak itu harus dikatakan bahwa seks itu adalah diciptakan Tuhan untuk nanti pernikahan gitu ya. Nah, kita melihat bahwa di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 18 itu ya intinya bahwa kita itu harus kudus karena Dia kudus ya. Kalau kita nggak kudus, bagaimana kita mau mendekati Allah yang kudus ya. Kemudian di bagian yang lain bahwa dikatakan bahwa orang cabul dan berzina tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian yang 1 Korintus 6 ayat 13 bahwa di sana dikatakan bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Jadi sudah malpraktek ya, sudah penyalahgunaan tubuh lah. Kalau kita menggunakan tubuh kita untuk percabulan itu sebenarnya sudah penyalahgunaan tubuh milik Tuhan ya. Karena tubuh itu diciptakan untuk Tuhan gitu. Kita pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk percabulan. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 18 bahwa di sana diingatkan ya, jauhkan dirimu dari percabulan. Orang cabul berdosa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya kalau kita mencuri, berbohong, apalagi ya, mungkin memukul orang itu kita bukan kita berdosa sama orang gitu, menzolimi orang ya. Tapi kalau kita cabul itu menzolimi diri sendiri. Jadi sudah mengerikan ya. Istilahnya kalau mencuri itu kan kita menzolimi orang lain untuk keinginan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau cabul itu berbuat jahat pada diri sendiri. Nah, kemudian Roma 13 ayat 13 mengingatkan kita supaya hidup dengan sopan dan jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Alkitab elektronik ya, coba searching kata cabul atau percabulan itu banyak banget.
kita diingatkan, dan itu kayaknya ngeri banget loh. Ngeri banget, berkali-kali diperingatkan untuk tidak cabul. Nah, kemudian ini saya sering kali ditanyakan sama remaja dan pemuda ya. Sering ini apa ya, kayak dijebak gitu ya. Tolong tunjukkan mana sih ayat Alkitab yang melarang untuk kita saling meremas, saling berpelukan, saling berciuman, tuh nggak ada di Alkitab gitu. Nah, kalau sebenarnya memang secara eksplisit nggak ada. Tetapi kan Tuhan berfirman bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Padahal dalam kekristenan, dosa dalam pikiran dan dosa perilaku itu sama gitu ya. Nggak ada dosa kecil dan dosa besar. Nah, sebenarnya saya kalau ditanya terus apa dong kalau misalnya meremas, berpelukan, berciuman, petting, necking kok nggak boleh? Terus yang boleh apa? Saya suka bilang, udahlah apapun boleh dilakukan, asalkan berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Nah, bayangin, apakah benar ketika kita mungkin meremas, saling berpelukan, berciuman dengan nafsu itu apa? Terus waktu melakukan masih ingat ya, haleluya, puji Tuhan gitu ya, ciumannya nikmat gitu ya. Ini sungguh Kristus dipermuliakan, pasti nggak seperti itu ya. Bahkan ada teman teman saya dari gereja karismatik sampai bilang, kalian boleh kok kalau mau berciuman, asal tapi pikirkan, apakah ketika berciuman itu terus sambil angkat tangan memuji Tuhan, terus keluar bahasa bahasa roh gitu ya. Jadi itu lebih ekstrim lagi. Jadi kalau kita misalnya pegangan tangan gitu ya, tapi tetap masih berpusat pada Kristus sih nggak masalah, seperti misalnya pegangan tangan ketika menyeberang kan, karena ingin melindungi, ingin menyayangi teman wanita yang lebih lemah gitu. Itu nggak masalah. Nah, ini sih berarti mana yang boleh gitu kan? Nah, kalau berpelukan apa nggak boleh sih? Apa terus harus jauh-jauhan? Nah, sebenarnya tadi ya kuncinya, kalau tidak ada, nggak menimbulkan gairah sih nggak masalah gitu. Masalahnya kalau kita berpelukan terus tersentuh bagian, terutama ini kalau tubuh bagian depan. Tubuh bagian depan itu banyak sekali syaraf yang itu bisa kemana-mana gitu. Kesentuh langsung kemana-mana, langsung ke baper lah, langsung nafsu bangkit gitu. Nah, makanya lebih sehat kalau misalnya ya masih misalnya dalam persahabatan ya, misalnya peluk ya, mungkin orangnya lagi ulang tahun atau apa gitu ya. Kalau cium pipi ya, cium pipi yang tidak lama-lama dong ya. Cium pipi dengan pipi kan seperti cipika-cipiki gitu ya. Dan itu kalau dilakukan di depan orang tua, di depan teman-temannya itu nggak malu, ya berarti itu masih boleh dilakukan ya. Terus kalau berpelukan juga tidak sampai menyentuh bagian tubuh bagian depan. Jadi pelukan samping seperti seorang teman ya memeluk pundaknya. Misalnya ini sama pacar, jalan sama pacar, terus kehujanan. Nah, mungkin kan pakai payung berdua. Nah, pasti berpelukan kan? Berpelukan yang maksudnya yang satu memeluk yang lain gitu. Nah, itu kan memeluknya nggak menyentuh tubuh bagian depan. Itu masih nggak terlalu riskan untuk menimbulkan gairah. Nah, definisi seksual menurut WHO itu ya, kombinasi dari bagian kegiatan seksual yang bersifat fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Sehingga seks adalah pengalaman positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup, menjadikan lingkungan kita lebih baik untuk kehidupan. Jadi kalau seks itu menjadi pengalaman yang traumatis seperti tadi yang ada di video, itu berarti sebenarnya itu bukan seks yang sehat. Ya, ketika menimbulkan perasaan kotor, perasaan jijik, ya,
perasaan jadi nggak berharga lagi, itu berarti tidak sehat, ya. Nah, seks dalam kekristenan merupakan ekspresi cinta yang amat dalam antara seorang pria dan wanita, disertai dengan sebuah komitmen untuk saling setia dan menjaga hubungan dengan penuh kemurnian sampai kematian memisahkan mereka. Dan komitmen semacam ini hanya ada dalam pernikahan kudus yang diikrarkan di hadapan keluarga, masyarakat, sistem hukum, dan juga Tuhan. Jadi nggak ada ya, kalau kekristenan kan nggak ada misalnya nikah siri hanya dihadiri sama mempelai pria, wanita, dan temannya, nggak ada ya. Jadi memang yang namanya pernikahan kudus itu harus diikrarkan di hadapan keluarga, masyarakat, minimal itu jemaat ya, sistem hukum, dan juga Tuhan. Nah, kita ingat ya kisah Amnon dan Tamar di dalam Alkitab 2 Samuel 13, itu kita diingatkan tentang bahwa seks di luar nikah itu menimbulkan perasaan kotor dan menghasilkan kebencian, penderitaan, dan juga kematian. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sudah banyak mengajarkan. Kalau di 1 Tesalonika 4 ayat 35 itu bahwa kita dianjurkan bahwa masing-masing mengambil satu orang aja ya. Satu orang perempuan menjadi istri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan ya, bukan dalam keinginan hawa nafsu. Jadi keinginan dan kegiatan seks harus ditempatkan di bawah pengendalian Kristus, bukan untuk pelampiasan nafsu. Bahkan sudah menjadi suami istri yang sudah diberkati pun kalau menjadikan seks itu sebagai pelampiasan nafsu tanpa memperhatikan dan menghormati perasaan pasangannya, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini ada pacaran yang tidak sehat ya. Jadi ini harus dihindari. Ada salah satunya tidak jujur, berbohong, menyembunyikan beberapa informasi. Kemudian ada ketergantungan, merasa tidak bisa hidup tanpa sang pacar. Nah, ini juga sudah repot. Ini sangat sangat melelahkan ya. Orang yang maunya nempel terus ya, itu sangat melelahkan, membuat capek pasangannya. Kemudian posesif itu pengen pengen nempel terus tapi ingin menguasai ya, nggak mau melepaskan pacarnya. Kemudian ada intimidasi, jadi ancaman atau tekanan yang bisa menakut-nakuti pacarnya, itu namanya intimidasi, itu tidak sehat. Ada kekerasan, baik itu tekanan, ancaman, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual. Kemudian ada manipulatif. Manipulatif itu salah satunya memanfaatkan pasangannya. Kemudian tidak terbuka pada keluarga dan persekutuan. Ini kalau sampai ada pacaran sembunyi-sembunyi dari keluarga, malu mengakui di depan teman-teman persekutuan, itu sudah tanda-tanda bahwa itu pacaran yang tidak sehat. Nah, ini juga tidak boleh ya. Ini yang beberapa tahun terakhir itu cukup ramai di kalangan remaja dan pemuda, istilah ghosting ya. Ghosting itu memutuskan atau mengakhiri hubungan ya secara sepihak gitu ya. Terus menutup komunikasi gitu, ngilang gitu ya. Ingkar janji, ngilang gitu. Jadi kalau bahasanya anak muda itu pas sayang-sayangnya ditinggalin gitu, itu ghosting. Ini juga tidak baik ya. Karena kalau konsep pacaran dalam Kristen kan sudah mempersiapkan diri ke pernikahan. Kalau di ghosting itu berarti ini enggak bermoral gitu ya. Nah, ini tambahannya tentang hubungan yang tidak sehat. Ini perlu teman-teman cek ya, kalau punya calon pasangan atau calon mantu, kalau dia menunjukkan perilaku seperti ini ya itu berarti tidak baik. Selalu cek HP pasangannya, itu orangnya curigaan. Ini sudah menandakan hubungan tidak baik.
merasa tersaingi bila pasangannya berhasil, menghindar jika terjadi konflik, dan harus selalu bersama, harus nempel kayak perangko. 1 kali 24 jam itu harus nempel gitu ya. Seperti perangko itu tidak sehat. Nah, yang sehat adalah saling percaya satu sama lain, senang saat pasangannya memperoleh keberhasilan. Ketika terjadi konflik itu mendiskusikan jalan keluarnya gitu ya, menghadapi konflik. Kemudian memiliki waktu untuk mencintai diri sendiri. Jadi nggak terus nempel gitu. Jadi masing-masing keunikan pribadi itu masih dihargai di situ ya. Nah, ini saya nemu juga di kata-kata bagus di internet ya. Cinta itu tidak menyakiti. Kalau berbohong, menipu, mempermainkan perasaan, ya, mempermainkan emosi orang itu termasuk menyakiti atau melukai. Nah, pacaran yang sehat itu harus berpusat pada Kristus ya. Nah, kemudian kalau tadi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lalu apa dong yang boleh dilakukan selama 2 tahun pacaran gitu ya? Jadi saya kemarin cerita gitu ya, kemarin cerita ke teman-teman Bless to Bless gitu. Saya bilang saya salut sama, saya punya klien yang sangat dewasa gitu ya, sangat dewasa, dia sudah mapan, karirnya bagus, dia konsultasi bagaimana memilih pacar gitu ya. Dia sedang mendekati orang dan dia bilang, Bu, saya mendekatinya dengan cara ini loh gitu. Wah, saya sangat kagum karena caranya itu sangat, menurut saya sangat Kristiani gitu ya. Yang dibicarakan bukan bucin-bucinan ala anak remaja alay gitu, tapi dia sudah memikirkan masa depan. Memang dia mempersiapkan, dia belum memutuskan pacaran loh, belum pacaran dengan orang itu, tapi sudah mulai membicarakan dengan orang itu ya. Yang pertama itu harus apa yang dilakukan selama pacaran adalah menyadari panggilan hidup masing-masing ya. Nah, ini yang laki-laki ini. Laki-laki itu harus menyadari panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Jadi kalau laki-laki belum jelas nih panggilannya, sebenarnya Tuhan mau panggil aku apa sih? Aku tuh sebenarnya mau berkarir, sebenarnya mau berkarir dalam bidang apa. Kalau itu belum jelas ya jangan mikir cari pacar gitu. Perjelas dulu panggilan hidupnya gitu. Apakah dia mau jadi hamba Tuhan, atau mau panggilan hidupnya itu, atau dia mau terjun di dunia bisnis atau apapun itu ya. Dia harus perjelas dulu panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Ya. Nah, kenapa itu harus jelas sebelum dia memilih pacar? Karena dia ketika memilih pacar harus memilih perempuan yang bisa menjadi penolong untuk dia menggenapi panggilannya. Ya. Jadi kalau orang misalnya orang datang konseling dengan saya pacaran, dia bilang putus, pacarannya putus. Kenapa? Karena sama-sama sama-sama mempertahankan karirnya gitu. Loh, dulu gimana waktu bicara gitu, ya? Ya sedapatnya, pokoknya itu cewek berkarir bagus jadi aku pacarin gitu. Nah, padahal sebenarnya laki-laki itu seperti Adam ya, dipanggil dengan panggilan khusus. Sementara Hawa dipanggil menjadi penolongnya Adam. Nah, bukan berarti saya mengecilkan, berarti perempuan harus jadi ibu rumah tangga dong. Bukan seperti itu. Tetapi perempuan yang cocok menjadi pacar, misalnya cocok menjadi pacar dari laki-laki yang panggilan hidupnya untuk misalnya membela negara, menjadi anggota TNI gitu. Nah, dia harus cari pacar, atau pacarnya juga harus siap. Apakah dia bisa menjadi penolong pasangannya yang memilih panggilan hidupnya itu di membela bangsa gitu ya. Nah, nggak mungkin juga kalau misalnya dia nggak akan ketemu nanti ketika misalnya laki-lakinya panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan.
Tapi dia memilih pacar yang mungkin dia panggilannya adalah bergaul dengan sosialita gitu. Kan nggak nyambung gitu, ya. Nggak bisa menjadi penolong ketika suami harus menjalankan panggilannya sebagai hamba Tuhan, ya. Dan jadi waktu perempuan juga harus harus kritis. Misalnya ada laki-laki yang mau memacari gitu juga harus bertanya, apakah aku mampu menjadi penolong calon pacarku ini untuk menjalani panggilannya. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami struktur pernikahan Kristen. Struktur pernikahan Kristen itu yang ditetapkan dalam Efesus 5 ya. Kan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini ayat ini sejak dulu kala tidak pernah dirubah, nggak pernah berubah. Jadi walaupun dalam dunia modern sekalipun, kalau kita mau menjadikan pernikahan yang kudus, pernikahan yang dikehendaki Tuhan, itu ya strukturnya seperti ini ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, ini pertanyaan, ini untuk para laki-laki ya. Cek ya, apakah pacarmu itu atau orang yang mau dipacari itu mampu tunduk. Kalau dia dominan, lebih galak dari laki-laki ya perlu dicek ulang, perlu dipertanyakan. Bagaimana nanti dalam pernikahan dia bisa tunduk ya. Nah, anak perempuan juga harus cek apakah pacarmu itu layak untuk dijadikan tempat untuk menundukkan diri. Nah, kalau pacarnya aja laki-laki yang nggak bertanggung jawab gitu ya, manja, anak mami gitu, pantas nggak kalau dijadikan tempat menundukkan diri? Nggak pantas, karena dia pasti nanti setiap kali perempuannya mau tunduk, dia larinya ngelendotan ke maminya gitu kan. Jadi ini juga harus dicermati ya. Nah, kemudian ayat itu kan dilanjutkan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Ya. Nah, laki-laki, cek ya, apakah pacarmu tuh worth it untuk dikasihi dan dibela sampai mati? Karena Kristus kan rela menyerahkan nyawa bagi jemaatnya. Berarti harusnya laki-laki juga harus rela menyerahkan nyawanya untuk istrinya kan? Nah, apakah dicek ya, apakah orang yang mau dipacari atau pacarmu yang ada ini layak, worth it untuk dikasihi dan dibela sampai mati? Kalau nggak worth it ya nggak usah dilanjutkan gitu. Kemudian para perempuan juga perlu cek ya, apakah pacarmu ini mampu mengasihimu dan mau berkorban untuk dirimu? Kalau dia masih defisit kasih sayang ya, dia manja, dia dia malah justru minta disayangi, dikasihi gitu, terus minta nggak minta ceweknya yang berkorban untuk dia gitu. Nah, ini sebenarnya tidak layak ya. Laki-laki yang seperti itu nantinya tidak akan mampu menjadi suami yang mengasihi istri dan mengorbankan dirinya untuk istri dan keluarga. Nah, kemudian selain itu yang ketiga adalah mempelajari pohon keluarganya ya. Jadi masing-masing harus melihat latar belakang keluarga. Cek riwayat pernikahan orang tua dan calon mertua. Jika pernikahan orang tua atau calon mertua tidak sesuai dengan struktur pernikahan yang tadi, istri tunduk, suami mengasihi, itu harus ada reparenting dulu. Jangan malah ditabrak udah buru-buru nikah. Berhenti dulu, reparenting dulu, harus belajar ulang. Kenapa? Ini contohnya ya, misalnya orang tua kita atau mertua kita, misalnya si mama kita atau mama mertua itu lebih dominan daripada suaminya, atau suaminya ini termasuk yang pendiam, nggak ada inisiatif gitu ya. Sebagai laki-laki dia kayak masuk ikatan suami takut istri gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu ada dalam keluarga kita atau keluarga calon pasangan kita, berarti yang sedang pacaran ini harus
melakukan reparenting, harus belajar ulang dulu. Belajar dengan mentor yang pernikahannya ideal sesuai dengan Efesus 5 itu. Kemudian pelajari juga riwayat kesehatan mental keluarganya gitu ya. Kalau ada misalnya keluarga yang punya riwayat depresi berat gitu ya, terus ada gangguan gangguan jiwa, gangguan mental. Nah, itu perlu dipelajari, perlu dilihat gitu ya, apa yang menyebabkan, terus bagaimana supaya itu nggak muncul dalam pernikahan, nggak muncul dalam generasi kita dan ke bawahnya. Kemudian yang keempat adalah memproses unfinished business. Jadi masing-masing orang itu sebenarnya punya yang namanya unfinished business. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya kita belum beres gitu. Jadi masing-masing harus menyadari kesehatan mental dirinya. Kemudian jika masih ada luka batin atau trauma dari masa lalu ataupun dari keluarga asal, sebaiknya menjalani konseling atau terapi pemulihan lebih dulu. Kemudian yang kelima adalah menyamakan visi, misi, dan tujuan pernikahan. Ini yang saya ceritakan, klien saya yang sudah sangat mapan itu sedang mencari pasangan, ya mencari calon pacar, tapi sudah ngajak bicaranya seperti ini. Itu sangat bagus ya. Jadi dia bicara tentang keluarga seperti apa yang diinginkan gitu. Bagaimana posisi Kristus nanti dalam keluarga gitu. Apakah jadi jadi pemimpin atau hanya pelengkap penderita gitu. Hanya diikutkan ketika ada masalah atau apa gitu ya. Bagaimana soal anak, bagaimana jika tidak punya anak, itu harus dibicarakan. Bagaimana nanti mau mendidik anak gitu ya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Misalnya nanti ada kegagalan yang misalnya dipecat dari kantornya gitu ya, kehilangan pekerjaan atau bangkrut, itu perlu dibicarakan. Nanti kalau bangkrut gimana dong gitu ya. Itu harus dibicarakan dalam masa pacaran itu. Bahkan dibicarakan bagaimana keluarga yang mau dibangun itu mau memberitakan, mau menjadi Alkitab terbuka dan memberitakan kabar baik kepada dunia gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 6 adalah menjaga kekudusan hidup. Karena memang sedang mempersiapkan pernikahan kudus gitu. Mempersiapkan pernikahan kudus berarti pacarannya pun harus kudus. Dengan abstinen ya. Abstinen itu pantang ya, pantang. Jadi pantang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan seksual ya. Dan ini memang untuk menjaga tubuh, menjaga kekudusan tubuh ya. Nah, bagaimana caranya adalah menghindari sentuhan fisik yang menimbulkan gairah gitu. Kalau pegangan tangan itu tidak menimbulkan gairah ya boleh dilakukan. Tapi kalau pegangan tangan terus remes-remes terus menjalar kemana-mana dan menimbulkan gairah ya jangan dilakukan ya. Kemudian waspada dan menjaga pintu masuknya godaan. Nah ini ya secara psikologis kalau laki-laki itu pintu godaannya adalah mata. Laki-laki itu nggak tahan ya lihat yang indah-indah, yang seksi, cantik gitu. Itu mudah jatuh gitu ya. Ada misalnya ya maaf saja gitu ya laki-laki normal misalnya terlihat ada paha yang terbuka gitu pastilah paling enggak ada sesuatu nih gitu kan. Nah itu laki-laki normal memang kejatuhannya adalah lewat mata. Jadi makanya kalau laki-laki itu harus menjaga mata gitu ya. Nah kalau perempuan itu kejatuhannya itu dari telinga. Jadi makanya kalau ini pacaran gitu ya. Pacaran ya bagaimana kalau cewek itu jangan membiarkan laki-laki bahkan bukan pacar, kalau orang lain mau deket-deket telinga itu jangan dikasih tempat, jangan dikasih kesempatan ya. Karena memang kejatuhan perempuan di situ ya. Jadi kalau sudah ada orang yang berkata-kata janji-janji manis gitu ya, itu sering terjatuh gitu ya, jatuh dalam pencobaan gitu ya.
apalagi dirayu-rayu dengan kata-kata gombal gitu, itu mudah tertipu gitu ya. Nah, kemudian tahan diri, ini yang bagian terakhir. Tahan diri supaya tidak masuk ke jurang pencobaan. Ini saya kata-kata ini itu dari guru SMA saya. Dulu tuh saya nggak tahu maksudnya, apa sih maksudnya gitu. Tetapi setelah dewasa saya pikir, itu ya pesan yang implisit, mungkin guru SMA saya nggak mau menyampaikan secara vulgar, tapi ini penting, harus diikuti sama murid-muridnya yang masih remaja gitu ya. Waktu itu pesan guru saya itu bilang gini, laki-laki kunci tanganmu. Jadi laki-laki jangan usil, jangan tangan jangan gerayangan kemana-mana gitu ya. Jadi kalaupun sedang dating, sedang bersama pacarnya itu ya bicara aja dengan yang tadi ya, membicarakan masa depan gitu. Atau mau diskusi tentang film, diskusi tentang situasi apa politik dan ekonomi, terserah itu ya. Tapi tangannya jangan gerayangan kemana-mana gitu. Kemudian perempuan, hai perempuan, kunci kakimu. Nah, kalau ini dilakukan sih aman ya dunia persilatan ya. Jadi laki-laki itu jangan gerayangan tangannya gitu ya. Jangan, harus dikunci lah gitu. Sementara perempuan juga jangan dibuka kakinya gitu ya. Maksudnya ya tetap dalam dalam posisi dan kondisi yang sopan gitu. Dan itu yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, kalau sebenarnya ini materi ini juga ada sebagian di buku Semua Karena Cinta yang bisa didapatkan di Tokopedia, maupun kalau teman-teman di Toraja itu ada di toko buku di bawah kantor wilayah 3 ya. Di kantor wilayah 3 itu ada toko buku, di sana ada buku ini gitu. Nah, kalau teman-teman di Palu itu sebenarnya ada di gereja Toraja Sion ya, itu ada buku ini. Nah, bisa didapatkan dari sana. Oke, kalau ada teman-teman yang memerlukan mau bertanya atau memerlukan konsultasi, mau diskusi lebih dalam lagi, boleh menghubungi saya di nomor telepon yang tertera 089655157746. Begitu teman-teman, saya berharap kita bisa melanjutkan dengan diskusi. Silakan Dedek. Iya, Mbak Ning, terima kasih ya. Materinya luar biasa nih. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Saya bacakan yang pertama ya, Mbak Ning. Ya, silakan. Kak, saya David dari Toraja mau bertanya Kakak, bagaimana caranya menghadirkan pacar yang posesif? Apakah lebih baik ditinggalkan saja atau nyangkut nih. Ditinggalkan saja atau lebih baik ditinggalkan saja atau gimana? Tapi kalau mau ditinggal masih sayang juga. Ya. Nah, ini tadi ya, pacaran ini semoga David juga memang dalam H-2 ya. Makanya tadi sebenarnya jauh-jauh sebelum memutuskan sih harusnya dipilih ya. Yang posesif jangan dipilih. Ya, yang kalau bilang aduh sebenarnya kasihan aku gitu kan. Sayang aku. Kalau memang sayang dengan orang posesif ya difasilitasi untuk konseling dan terapi. Gitu, ya. Jadi kalau sayang sama orang yang posesif tuh nggak perlu dipacarin. Justru diberikan pertolongan gitu. Difasilitasi untuk menjalani terapi. Semoga menjawab ya pertanyaannya Kak David ya. Lalu ini Mbak Ning ada lagi. Dalam Ibu saya mau tanya, jodoh itu di tangan Tuhan atau kita yang cari? Oke, jodoh kalau jodoh itu Tuhan yang menyediakan atau kita yang mencari? Gitu. Ya. Yang pasti Tuhan yang menyediakan ya. Tapi kita juga harus nyari gitu. Seperti berkat
Seperti kita yang misalnya kita dapat gaji, itu kan sebenarnya Tuhan menyediakan berkat, tapi kita harus bekerja kan. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa aku gajian ini gaji loh hasil keringatku, bukan berkat Tuhan. Nah sama juga dengan jodoh ya. Jodoh itu pasti Tuhan sudah kasih ketentuan ya. Tuhan kasih ketentuan seperti apa? Sudah ada rambu-rambunya ya. Sudah ada rambu-rambunya dan pasti ini kalau udah Tuhan sediakan bukan berarti kita nggak mencari, tetap mencari, tetap berusaha. Sama seperti kita mencari berkat, mencari uang, sama. Tuhan yang menyediakan, tapi kita tetap harus berusaha. Begitu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lainnya? Iya. Ini dari Mbak Widya. Selamat malam Kak, saya Widya dari Jakarta, izin bertanya. Bagaimana cara bertanya kepada pasangan tentang latar belakang keluarganya tanpa menyinggung perasaan? Ya, sebenarnya ini ya, memang sebenarnya itu harusnya terjadi dalam persahabatan. Ya, dalam persahabatan, latar belakang keluarganya clear, baru diputuskan untuk jadi pacar. Kalau anak saya dulu gitu, jadi dia kalau bersahabat, dia udah bilang ke Bu, ini salah satu sahabat yang mungkin akan kujadikan kandidat pacar gitu ya. Terus saya sudah mulai tuh, yuk kita kenal dengan keluarganya gitu. Nah ternyata keluarganya waktu itu ada beberapa catatan, terus saya bilang yakin kamu dengan ini, karena latar belakangnya begini-begini loh. Kamu nanti akan kesulitan seperti ini gitu. Kamu siap nggak? Nah seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya nggak kalau misalnya gini, seperti ada orang tanya ke saya, Kaning kalau boleh tahu Kaning keluarga Kaning itu gimana sih gitu, cerita dengan dulu dengan papa mama, kan nggak menyinggung juga gitu. Kita pun kalau cerita misalnya, aku dulu disayang banget sama papa gitu, tapi aku suka dimarahin sama mama gitu. Terus aku tuh waktu kecil aku deket sama nenek gitu. Kan itu hal yang biasa kita ceritakan. Nah bisa jadi kalau mau itu kita yang terbuka dulu. Terbuka dengan sahabat yang sudah mau diincer tuh. Ya mau diincer. Jadi teman-teman itu jangan terlalu cepat memutuskan untuk pacaran. Kalau pacaran itu saya bilang sudah yakin supaya nggak gonta-ganti ya. Ini kita benar-benar hari ini kita mulai berpikir di konsep pacaran Kristen itu adalah persiapan pernikahan. Nah, kalau yang sudah terlanjur ya ditanyakan ulang, benarkah ini mau jadi pasangan? Kalau nggak jadi pasangan ya buat apa dilanjutkan? Kasihan juga dia, anak orang lama digantung, lama ternyata nggak akan dinikahin gitu. Jadi benar-benar kita waktu memutuskan untuk berpacaran dengan si X, terus menjalani masa pacaran, berelasi itu benar-benar dengan penuh kesadaran. Bukan baper-baperan yang hanyut dengan bucin gitu, bukan. Tapi dengan logika, dengan yang logika sehat gitu ya, dengan pikiran jernih bahwa ini adalah calonku untuk jadi calon suami atau calon istri. Jadi seperti itu. Ya. Oke, sudah jelas ya Mbak Widya ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ning dari Citra, gimana sih kita tahu bahwa pacar kita itu adalah jodoh dari Tuhan? Ya tadi ya sebenarnya sudah ada kriterianya tadi. Kalau dia seiman, pasti seiman, sepadan, ya. Lalu dia itu dipakai Tuhan untuk mendekatkan kita, semakin dekat dengan Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Terus mendekatkan juga dengan keluarga, mendekatkan kita dengan persekutuan, teman-teman persekutuan, mendekatkan kita dengan membantu kita memenuhi norma masyarakat. Kalau misalnya, dia rajin membawa kita ke gereja, kita jadi sibuk di gereja, di persekutuan gitu. Tetapi dia sering mengajak atau
menempatkan kita menjadi orang yang melanggar norma masyarakat, misalnya sering cabul, ya, sering ngajak pacaran di tempat yang gelap gitu. Terus ciuman di tempat parkiran dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kan kriterianya tadi berarti nggak memenuhi ya. Jadi ini benar-benar kalau mau kita yakin ini dari Tuhan itu bukan hanya Kristen KTP ya. Karena yang sepadan itu juga level kerohaniannya itu juga harus nggak terlalu jomplang dengan kita. Gitu. Kriterianya berarti harga mati ya, Mbak Ning? Iya. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dari Kak Robianto nih di Jakarta. Ingin menanyakan, jadi dia sudah berpacaran selama 7 tahun. Padahal tadi Mbak Ning sebutkan bahwa yang ideal itu 2 tahun. Nah, apakah menjadi seperti apa gitu kalau dia sudah 7 tahun itu, apakah menjadi tidak ideal lagi atau seperti apa, Mbak Ning? Nah, ini saya bicara soal umum ya, yang umum, yang di riset itu umum. Jadi orang rata-rata itu hanya bisa menahan gejolak getar-getar nafsu lah, itu hanya 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun tidak dibumbui dengan ciuman bibir, dengan meraba, dengan tindih-tindihan atau dengan hubungan seks itu bosan. Ya. Jadi kalau orang bilang kayak kering gitu loh. Garing pacarannya. Nah, orang jadi biasanya bosan. Nah, tapi kalau ada yang tahan sampai 7 tahun tidak melakukan hal-hal yang tadi, ya nggak masalah gitu. Cuman ini tidak bisa, ini bukan berlaku umum ya. Karena yang dalam riset itu yang umum hanya 2 tahun. Dan ini risetnya itu melibatkan soal hormon seks. Ya, karena ini bukan pernyataan 2 tahun itu bukan hasil dari seorang teolog yang hanya membicarakan firman Tuhan, tapi ini dari seorang dokter yang mempelajari hormon seks, perilaku seksual gitu ya. Dan ini juga istilahnya dia ininya bukan hanya rohani gitu, tapi rohani, psikis dan fisik ya. Oke, begitu ya. Jadi kalau yang sudah 7 tahun tapi tidak ada nggak masalah kalau nggak dibumbui dengan hal-hal yang ke arah seksual ya nggak apa-apa kalau ini. Tapi ya memang tadi ya kalau orang umum, orang normal pada umumnya memang tidak tahan sih. Kalau selama 7 tahun selalu bersama terus tidak dibumbui dengan hal-hal yang berbau seksual ya. Oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari Kak Yep, bagaimana cara menyampaikan ke pasangan dan memperbaiki cara berpacaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama dimulai dari diri sendiri sih. Diri sendiri harus dimulai harus kita sendiri benar-benar menjadi pelaku firman gitu. Ya. Terus tadi yang misalnya sudah terlanjur mau cium bibir dan sebagainya, bisa katakan bahwa ini ternyata aku baru menyadari loh bahwa ini itu sering mengganggu aku gitu. Misalnya kalau aku sedang melakukan ciuman ini kok jadi aku perasaannya jadi misalnya ini cowok bilang bahwa aku kok merasa kayak merendahkan kamu ya gitu. Sepertinya Tuhan tidak menghendaki yang seperti ini gitu. Bisa nggak kita mungkin jalani pacaran yang sehat gitu. Tapi memang biasanya sih orang yang sudah biasa melakukan itu akan Tagihan ya, Bu. Iya betul. Makanya saya kemarin jadi ada seorang pendeta yang bilang boleh nggak nitip anak saya nih belum umurnya di bawah 17 tahun boleh nggak ikut ini? Saya bilang boleh gitu ya. Supaya sebelum dia memikirkan pacaran, sebelum terlanjur melakukan itu sudah tahu dulu gitu. Dia sudah ada pembekalan sendiri ya. Iya. Ada itu dia sudah siap. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Mbak Ning dari Yevta di Pontianak. Bagaimana cara melepaskan diri dari rasa kecewa dan sakit hati? Oke, rasa sakit hati dengan siapa nih? Nah, intinya gini.
melepaskan rasa kecewa dan rasa ini sih memang ada ya. Pasti dengan mengelola emosi, mengekspresikan kecewa, entah kecewa atau marah atau apapun, itu kan namanya emosi negatif. Bukan jelek, tapi itu emosi, kita kasih nama emosi negatif. Dan kita yang penting adalah menyadari, mengakui bahwa aku kecewa, aku marah gitu ya. Kemudian dibicarakan, diekspresikan dengan cara yang positif. Ya, contohnya kecewa dengan orang tua. Ya bilang misalnya, Pak, Ma, aku kecewa. Aku merasa kecewa. Karena ini. Tapi ngomongnya nggak ngegas gitu. Ngomongnya dengan intonasi yang baik gitu. Nah, dengan pacar juga seperti itu gitu ya. Aku kecewa karena apa gitu. Kalau tidak bisa mengatasi sendiri ya mungkin harus konsultasi sih. Konsultasi, iya, konsultasi ke tenaga profesional. Ada lagi pertanyaan Mbak Ning dari Deoti. Tadi kayaknya dia mungkin putus jaringan tentang berpelukan yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana dengan berpelukan yang diberikan ketika pacar kita akan pergi, misalnya mencari pekerjaan atau sekolah di tempat yang jauh, apakah itu salah? Ya, pelukannya itu menimbulkan ini enggak gitu. Sebenarnya salah enggak itu patokannya adalah yang tahu dirinya dan Tuhan sih. Kalau waktu berpelukan gitu, pelukan depan gitu ya, di depan orang tuanya, di depan misalnya di bandara gitu ya, di depan orang-orang gitu, terus pelukan cuman 5 detik gitu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau membiarkan diri pelukan sampai 5 menit, 10 menit, nah itu yang menimbulkan pasti adalah gejolak ya. Nanti malah mengganggu pikiran sih. Yang di luar kota juga, waduh, udah ngerasain tadi enak sebenarnya gitu kan. Yang ditinggal juga, aduh, pengen juga pelukan yang kayaknya tadi itu nyaman banget gitu. Nah, terus gimana cara memenuhinya yang tadi udah enak banget? Kalau pengen lagi gimana gitu kan? Nah, kan bisa kalau misalnya pelukan ya tadi, asal nggak lebih dari 5 detik nggak masalah sih. Dan kan nggak, kalau pelukan yang melepas seperti melepas kepergian sahabat kan juga nggak sampai bermenit-menit gitu kan, 5 detik gitu kan. Terus dan juga nggak semua tubuh bagian depan itu kena semua gitu kan. Ya kan, jangankan dengan pacar, dengan orang lain pun, dengan orang tua kita yang berlainan jenis, kalau berpelukan depan-depanan seperti itu, bagian depan ketemu bagian depan, lebih dari 5 detik, ya, itu juga sudah masalah sih. Misalnya kita mau melepas kangen dengan orang tua kita gitu ya, dengan ayah gitu, kayak saya dengan ayah gitu. Ya kita kan paling peluk gitu nggak sampai bermenit-menit gitu. Kalau sudah bermenit-menit itu pasti ada masalah. Walaupun dengan orang tua kita sendiri, kalau itu lain jenis ya. Berarti berpelukannya dengan batasan ya, Mbak Ning. Iya, betul. Nanti kalau sudah menikah boleh puas-puasin pelukannya. Iya. Oke, tadi ada yang bertanya, mungkin Japri ya, boleh nggak kita berpacaran dengan teman pelayanan? Ya, sebenarnya dengan siapapun boleh gitu ya, dengan siapapun boleh gitu. Asal tadi ya mendekatkan tadi ya seiman, sepadan, semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan mungkin kalau itu teman pelayanan sudah masuk ya, sudah masuk 3 kriteria itu ya. Nah, apakah dia makin mendekatkan kita dengan keluarga? Ya, misalnya mainnya itu dia datang ke rumah gitu, bukan dia ngajak cabut ke tempat wisata yang sepi gitu kan. Terus dia juga makin mendekatkan dengan teman persekutuan, bukan nanti malah jadi mungkin Japrian, yuk nggak usah kita pulangnya lebih cepat atau gimana gitu. Kita nggak usah ikut nih. Ini teman-teman habis dari persekutuan pengen nongkrong di tempat bakso, udah kita diam-diam ya menyelinap gitu misalnya. Nah itu kan itu nggak boleh gitu ya, karena kita menjauhkan kita dari bahkan itu ya
teman pelayanan mau dengan pendeta pun gitu ya, kalau itu membuat kita melanggar norma masyarakat, itu jangan lakukan. Gitu. Jangan bersembunyi di balik pelayanan ya Mbak. Iya betul. Ada yang seperti itu. Dan sekarang ini kan banyak ya, banyak di media yang ternyata pendeta ini melecehkan siapa gitu kan. Jadi jangankan cuma pelayan, pendeta pun nggak imun dari yang namanya godaan setan ya, godaan iblis ya. Silakan. Pertanyaan di chat sudah habis. Mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Kita berikan kesempatan, tapi dapat disampaikan intinya ya. Mungkin tidak perlu muter-muter, tapi dapat langsung menyampaikan inti dari pertanyaannya. Mungkin masih ada. Kalau tidak ada, mungkin dari Mbak Ning masih ada yang ingin disampaikan. Ada dari Purna Lase, Kak. Mau bertanya secara langsung, silahkan Kak Purna. Boleh dinyalakan mic-nya. Oh, di chat aja mungkin malu. Oke, kita tunggu ya sambil mungkin ada yang ingin disampaikan sama Mbak Ning. Kalau malu bisa bilang teman saya gitu. Menceritakan padahal dirinya sendiri gitu. Teman saya gonta-ganti pacar, gimana dong gitu. Saya pernah waktu melayani di Toraja, saya itu bawa anak saya. Ya, anak saya masih kuliah, terus ada pendeta yang nanya gitu ke anak saya, Mika suka ikut ya kalau mama melayani? Iya, dari kecil gitu. Terus pendeta itu tanya ke saya, gimana dong Bu? Apa dia menikmati? Terus gimana kalau dia nggak menikmati masa remajanya gitu? Loh, memang masa remaja itu seperti apa sih? Dia traveling dengan orang terus di Toraja ketemu sama remaja-remaja yang lain, itu bukannya menikmati masa remaja juga gitu kan? Terus maksudnya itu berarti dia nggak bisa pacaran dong. Loh memang waktunya kan belum untuk pacaran gitu. Saya sering mengatakan ke anak-anak saya gitu. Waktunya sebelum kerja, sebelum menikah itu puas-puaskan dengan keluarga. Karena jangan dibalik-balik gitu. Waktu remaja sudah nggak mau sama orang tua, ya, maunya sama pacar, nempel terus. Terus begitu setelah menikah, dikit-dikit ke mama, dikit-dikit ngadu ke mama gitu kan. Itu terbalik-balik gitu. Ya, silakan pertanyaannya gimana? Mungkin dari Kak Putra Zaya, mau bertanya secara langsung. Silakan Kak. Salam. Salam Bu Modi Sabda. Izin bertanya, boleh nggak kalau kita itu pacaran dengan teman sepelayanan dalam gereja atau komunitas, terus bagaimana respon kita untuk jaga jarak dan supaya bisa menjalin pacaran yang sehat dengan teman sepelayanan tersebut? Oke, terima kasih ya. Dengan teman pelayanan malah justru ini sebenarnya ya tadi dengan teman pelayanan sebenarnya nggak perlu menjaga jarak yang harus jauh-jauh kan, enggak gitu ya. Yang perlu dijaga sih otaknya ya, supaya otak kita tetap bersih gitu. Ya, otak kita tetap berpusat pada Kristus. Setiap kali mau melakukan sesuatu tuh tanyakan masing-masing, apakah yang kalau aku melakukan ini nama Kristus dipermuliakan. Apakah aku lagi menyenangkan hati Tuhan? Contohnya gini, waktu pacaran berduaan di gereja gitu ya, terus latihan gitar atau apa, itu kan nggak apa-apa, gitu kan? Nggak apa-apa. Walaupun duduk deket-deketan gitu nggak apa-apa. Tapi yang tapi jauh-jauhan, tapi ngechatnya chat jorok ya nggak boleh lah, ya nggak boleh chat mesum tapi jauh-jauhan kan jaga jarak gitu, itu nggak boleh gitu. Pokoknya apapun yang kita lakukan harus berpusat pada Kristus, menyenangkan hati Tuhan enggak gitu. Kalau itu yang dilakukan ya lakukan saja gitu.
Terus malah sebenarnya ada untungnya kalau dengan teman pelayanan, dia udah dapat seiman, sepadan, ya. Terus dia mendekatkan dengan teman persekutuan, bisa jadi dia mendekatkan dengan Tuhan. Nah, tinggal bagaimana, terbuka nggak sama keluarga. Dia harusnya mendekatkan dengan keluarga. Dan apa yang dilakukan itu melanggar norma masyarakat enggak? Kalau enggak ya lakukan aja, nggak usah, maksudnya nggak usah jaga jarak. Kalau jaga jarak yang tadi tinggal ya udah, laki-lakinya nggak usah jelalatan ngeliatin tubuh wanitanya gitu. Kan jaga matamu, ya. Wanitanya juga jangan lendat-lendat terus membiarkan laki-lakinya deket telinga terus nanti mendesah-desah lagi. Wah, itu sudah mulai dengan iblis masuk ke situ, ya. Kalau sudah laki-lakinya menikmati kemolekan tubuhnya gitu ya, mata nakal gitu, terus wanitanya juga mulai lendot-lendot, terus nanti laki-lakinya gombalin, rayu-rayu gitu ya di telinganya, udah itu tinggal satu langkah lagi menuju jurang pencobaan. Dan yang tadi ya, nggak apa-apa duduk berdua di gereja gitu. Yang penting laki-laki apa tadi? Masih ingat? Ikat atau kunci tanganmu. Perempuan kunci kakimu, sudah itu aman. Gitu ya. Kira-kira menjawabkah? Terima kasih Kak, sangat menjawab. Sama-sama Kak Putra. Ini sudah ditulis chatnya Mbak Ning. Sebenarnya di umur berapa anak muda diizinkan pacaran? Ya, kalau saya sih itu H-2. Terserah, kalau saya dulu sama anak saya gitu ya, dia terbuka, Bu, udah boleh pacaran belum sih gitu. Terus saya cuma tanya mau menikahnya kapan gitu. Jadi kalau anak saya bilang, oh aku targetnya 25 menikah, oke kalau gitu 23 deh, boleh mulai pacaran gitu, ya. Jadi memang H-2 tadi ketentuannya ya, ketentuan yang ideal H-2. Kalau terlalu cepat itu pengenalannya masih kurang mendalam. Kalau terlalu lama, lebih dari 2 tahun, itu nanti bosan. Ya, kecuali bosan kalau tanpa bumbu-bumbu seksual. Nah, makanya mikirnya jangan pacarannya, karena memang pacaran dalam Kristen itu adalah tujuan akhirnya adalah pernikahan. Jangan tanya umurnya, malah justru apa yang dipikirkan dengan pacar. Jangan hanya berpikir bahwa ketemu seneng gitu, greng, terus pacaran gitu. Tapi yang dipikir apakah waktu cowok ketemu sama cewek gitu, apakah orang ini pantas aku tadi ya, pantas aku kasihi ya, pantas aku sampai mengorbankan nyawaku untuk dia, pantas gak gitu. Apakah perempuan ini dia akan mampu tunduk dalam segala hal dengan aku, ya. Begitu juga yang cewek juga menanyakan itu gitu ya. Jadi memang bukan umur, kalau orang yang mentargetkan umurnya 30 tahun ya 28 idealnya. Berarti memang harus jelas dulu tujuannya memang untuk menikah ya, baru kita memutuskan untuk berpacaran. Iya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari KNN nih Kak, Mbak Ning. Gimana, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur berpacaran dengan tidak sehat? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama sih secara ini pasti pertobatan. Ya, pertobatan. Dan memang ini harus siap menerima risiko yang ini ya. Karena gini, kalau pacaran yang tidak sehat sampai paling buruk misalnya melakukan hubungan seks di luar nikah, ya, pasti banyak gereja yang ini masih mengharuskan untuk mengaku dosa dulu, ya, mengaku dosa dulu. Kemudian, nah itu yang harus dipikirkan risikonya ya. Mengaku dosa itu sebenarnya bukan gereja mau bikin susah, bukan, tapi sebenarnya membantu jemaat untuk menjalani pertobatan dan harus bertobat
Dan risikonya sih nanti ya, kalau orang, ini kabar buruknya. Kabar buruknya untuk orang yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi ya harus siap hati ketika nanti pasangan juga akan mengulangi hal yang sama. Jadi gini loh, orang yang menghalalkan seks di luar nikah, ketika dalam pernikahan juga dia berarti bisa jadi suatu saat akan mengulangi seks di luar nikah itu dengan orang lain. Itu ya, itu kalau yang ini sudah yang masih yang terbaik loh, karena banyak juga yang orang sudah melakukan hubungan seks terus gak dinikahin. Wah, itu kasihan banget. Saya pernah punya klien yang seperti itu, sebenarnya perempuannya karirnya bagus gitu, bagus, sampai dia takut berpacaran, jangankan menikah gitu. Berpacaran pun takut karena dia takut kalau pacarnya menanyakan, apakah kamu sudah pernah hubungan seks? Karena dia bilang, terus saya bilang, apa yang kamu takutkan? Dia bilang, Bu, perempuan itu ada bekasnya. Kalaupun bohong, ketahuan nanti. Bahwa padahal kalau tadi ya nggak boleh bohong. Dan biasanya ya memang makanya Tuhan itu ya, Tuhan melarang kita nggak boleh cabul itu bukan untuk membatasi kita, bukan membatasi kenikmatan, bukan Tuhan mau jahat sama kita, Tuhan mau nyiksa kita, bukan. Tapi ini Tuhan itu malah justru akan memberikan kenikmatan di saat yang tepat gitu. Ya. Jadi contohnya saya anak saya sering sharing ya bagaimana kehidupan seksualnya dalam pernikahan. Karena memang anak saya itu saya jadikan kelinci percobaan untuk H-2 itu gitu ya. Terus dia nggak pernah gonta-ganti pacar gitu ya. Jadi sekarang istrinya judes, istrinya nggak terlalu cantik, dia nggak akan compare dengan siapapun. Ya. Misalnya istrinya nggak memuaskan, dia nggak punya perbandingan. Memang yang memuaskan itu seperti apa gitu. Ya dia cuma mau istrinya jelek, mau apa, dia nggak punya perbandingan membandingkan kenikmatan dengan yang lain karena dia belum pernah merasakan. Nah, kalau sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah, itu bisa jadi untuk perbandingan loh. Aku sebenarnya enak nih sama yang dulu, ini istriku sekarang nih nggak romantis lah, nggak memuaskan. Nah itu gampang sekali terjerumus ke situ. Ya. Terus memang lalu apa yang harus dilakukan? Yang pasti kalau itu laki-laki sih memang hanya pertobatan, dan menurut saya menjalani pertobatan itu harus dibimbing sama hamba Tuhan ya. Kemudian dia harus membereskan ada traumanya atau apa gitu ya. Itu juga kebayang-bayang loh. Jangan dipikir itu nikmat, tapi nanti kebayang-bayang nanti terus kalau itu muncul ketika sudah menikah dengan orang lain kan itu mengganggu. Setiap kali mau berhubungan dengan istrinya, keingat lagi dulu berhubungan yang pertama kali dengan siapa gitu. Dia nanti ada merasa bersalah dan sebagainya, dan bahkan bisa curiga, jangan-jangan istriku ini pernah juga sama orang lain gitu. Padahal dia yang yang parno gitu ya. Nah, itu ya kalau laki-laki ya dia bertobatan dengan hamba Tuhan dan dia menjalani konseling dengan profesional, konselor profesional. Kalau perempuan lebih berat. Dia bertobatan, dibimbing dengan hamba Tuhan, terus dia konseling dan terapi. Karena perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual pasti dia merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya kotor, dia bingung bagaimana nanti membicarakan dengan pacarnya atau calon suaminya. Ya. Bahkan bingung nanti kalau ngomong nanti pacarnya nggak nerima. Tapi kalau ngomong nanti ditinggalin. Pokoknya kayak menghadapi buah si malakama untuk perempuan yang sudah tidak virgin lagi. Nah, itu yang ini ya. Jadi memang harus bayar harga sih. Makanya Tuhan sudah awal-awal jangan melakukan itu, ternyata itu untuk kebaikan kita ya. Untuk kenikmatan kita, kenikmatan kenyamanan dan kenikmatan hidup kita di waktu yang
Tuhan sudah tentukan. Ya, semoga itu sudah menjawab ya tadi yang bertanya melalui direct message. Lalu ada lagi yang bertanya nih Kak dari NN lagi. Apakah pacar yang cerewet dapat mendekatkan kita dengan Tuhan? Ya, yang mana nih? Kalau konotasinya cerewet sih pasti ini ya. Cerewet itu kalau laki-laki cerewet pasti juga bermasalah. Perempuan cerewet juga menyebalkan gitu ya. Jadi kalau perempuan cerewet dominan itu memang menjadikan itu merusak struktur pernikahan. Jadi mau nggak mau memang harus menjalani premarital counseling dulu secara serius. Ya. Cerewet gitu. Terus kalau laki-laki cerewet juga ada tanda tanya sih kenapa laki-laki cerewet gitu. Jadi hubungi hamba Tuhan terdekat ya untuk dibimbing untuk kecerewetan itu. Walaupun wanita cerewet, tapi kalau over cerewet juga ini ya. Iya. Dan ini hati-hati ya, hati-hati. Jangankan pacar gitu ya. Ini cowok-cowok harus cek ya, pacarnya itu dominan enggak? Dominan itu mengambil keputusan sendiri gitu ya. Terus apa-apa enggak kurang menghormati gitu ya. Apa-apa bisa tanpa konsultasi dulu langsung ambil keputusan, apa-apa dia yang menentukan, itu namanya dominan. Nah, hati-hati kalau dominan ini dia akan menyulitkan teman-teman cowok membangun pernikahan seperti yang Tuhan mau. Yang Efesus, hai istri tunduklah. Nanti malah jadi hai istri tanduklah. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, apalagi itu sudah dicek misalnya, oh istri kita calon istri atau pacar itu kita enggak lemah lembut, dia penurut gitu kan. Oke. Tapi lihat maknya gitu. Lihat maknya ternyata menindas ayahnya gitu. Nah, ini juga perlu dibereskan. Seperti tadi yang dibilang pohon keluarganya dibereskan dulu. Bukan yang dibereskan bukan calon mertua laki dan perempuan bukan. Tapi calon pasangan kita itu harus ada reparenting supaya dia belajar yang benar, bukan belajar dari contoh orang tua yang salah. Ya, itu pentingnya makanya ada bimbingan pernikahan juga ya, Mbak Ning ya. Iya, betul. Ya, oke, ini pertanyaan berikutnya dari NN juga. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana menghadapi pacar yang selalu ingkar janji? Lalu yang kedua, bagaimana memperbaiki hubungan yang sudah tidak worth it? Kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya hubungan yang toksik, gitu ya. Untuk dipertahankan, jika ada bagaimana caranya, tapi kalau tidak ada, bagaimana cara keluar dari hubungan tersebut sedangkan perasaannya masih sayang? Ya, yang jelas kalau toksik itu putus sih. Kalau saya jangankan jangankan mau dijadikan teman masa depan gitu. Kalau saya punya teman, sahabat gitu, toksik pun saya saya akan putuskan tidak akan berteman. Karena kecuali kalau dia menjalani terapi dulu gitu ya. Jadi lebih ini. Tapi kalau toksik itu dijadikan teman pun udah nggak bagus gitu. Nah, kalau udah toksik nggak worth it untuk ini ya sebelum terlanjur ya putuskan sih. Kita masih bebas gitu sebelum terlanjur jauh. Nah, kalau ngomong sayang-sayangnya itu definisinya apa nih? Definisinya sayang itu apa gitu? Sayang karena nggak ada yang lain atau apa nih gitu? Dan kalau memang sayang nih, sayang yang murni, kalau sayang yang murni sih nggak harus dipacarin, antar dia ke konselor gitu, antar dia ke psikolog gitu, untuk membereskan supaya dia lebih tenang, supaya nggak sarkas, supaya nggak toksik gitu. Jadi bukan kalau kita mau menolong sahabat kita, teman layanan kita itu nggak harus dipacarin, ya. Jadi kalau memang sayang ya berikan pertolongan yang tepat, bukan dipacarin. Kalau dipacarin malah dia juga masih tetap toksik, nggak akan tertolong sih, gitu. Ya, silakan. Ya, terus ada pertanyaan lagi. Tadi yang di bagian memproses unfinished business, Mbak Ning. Nah, ini ada yang kurang paham, bisa dijelaskan lebih rinci beserta contohnya. Contohnya ya, contohnya misalnya saya tadi ada klien yang
dia konflik dengan istrinya karena terus saya kan masalah rumah tangga tuh kayaknya kok sulit dimengerti sih ceritanya dia gitu. Kok aneh sih? Ini istrinya kenapa gitu. Terus saya tanya. Saya akhirnya karena saya pusing gitu saya tanya bagaimana sih keluarga istrinya? Oh dia bilang, oh iya dia banyak luka sekali gitu. Oh, nah itu loh luka batin atau trauma dari masa lalu yang belum diselesaikan itu namanya jadi unfinished business. Bisnisnya belum selesai gitu, belum selesai dibawa ke pernikahan. Nah itu sangat mengganggu. Bahkan mungkin luka batin dengan orang tuanya, ya. Contohnya nih ya, contohnya ini luka batin yang saya alami sendiri. Saya dulu relasi dengan ibu saya itu kurang baik. Saya merasa ibu saya kurang menyayangi saya, gitu ya. Jarang memuji, menuntut saya menjadi orang nomor 1, nilai harus dapat yang sempurna. Tulisan tangan saya itu kalau miring aja dihapus huruf yang sempurna gitu. Jadi saya punya luka hati, ada bisnis yang belum selesai gitu ya. Dalam jiwa saya itu adalah saya saya ada kebutuhan yang belum terpenuhi sejak kecil itu, nilai diri dan penerimaan. Jadi saya itu orangnya itu sampai dewasa, sampai menikah itu karena saya nggak sadari bahwa saya itu haus akan pujian dan penerimaan. Nah saya bawa itu, kelihatannya nggak masalah, tapi ketika suami mengkritik ya atau menolak permintaan saya, itu dunia saya kayak kiamat gitu. Jadi saya hancur sekali hati saya ketika suami saya cuma mengkritik misalnya, kok masak asin banget sih gitu. Nah itu bagi saya itu sudah kritik yang membuat saya dunia saya runtuh gitu. Saya merasa tidak berharga. Atau misalnya saya mengajak gitu ya, misalnya saya minta sesuatu gitu. Nah yuk besok minggu kita makan di mall ya, terus misalnya nggak usah, nggak mau sibuk gitu. Nah itu saya ditolak, itu terluka banget. Nah itu kenapa kok bisa sih? Mungkin kalau suami saya sharing dengan orang lain, mungkin istri teman suami saya itu nggak masalah kok ditolak seperti itu, tapi saya bisa terluka karena apa? Saya punya unfinished business, ya, karena saya punya luka batin dari masa lalu saya. Saya haus akan pujian, haus akan penerimaan. Nah orang yang punya luka batin seperti saya itu, dia akan merasa diserang ketika dikritik, ketika tidak diterima, ketika ditolak. Nah, sebenarnya jadinya masalahnya sepele kan, sebenarnya cuma suami komentar, wah masakannya asin banget nih, gitu. Aku nggak mau makan. Wow itu bisa saya kayak dunia saya runtuh, gitu. Nah itu contohnya ya, contohnya unfinished business kalau nggak diselesaikan, terus misalnya suami juga punya masalah yang beda lagi gitu, unfinished business. Oh itu bisa jadi perang dunia loh. Padahal tadinya waktu sendiri-sendiri nggak masalah gitu. Masuk rumah tangga masing-masing bawa unfinished business itu bisa kacau balau. Nah, apakah yang pertanyaan tentang ini bisa cukup menjawab? Mas Christopher, apakah sudah cukup menjawab apa yang dipaparkan Mbak? Oke, ya. Nah, sekarang ini ada yang sering keren ya, ada webinar keren tentang misalnya inner child. Healing your inner child. Lah itu inner child itu sebenarnya membahas tentang luka-luka batin di masa kecil. Itu sangat penting. Sangat penting supaya kalau kita sudah beres, calon pasangan sudah beres, itu masuk ke pernikahan itu sudah lebih baik.